itu sebenarnya spontanitas dan memang Kang gini ya, apa namanya? Ente sombong spontanitas gile. Kau seperti hujan membawa satu kesejukan, memberikan kedamaian yang selalu ingin ku rasakan. Yeah. Membahas seputar musisi. Kali ini kebetulan dihadiri oleh tamu saya itu Adul in the Blue. Yes. Jadi Adul ini kalau secara biografi singkatnya ya, Adul ini seorang musisi sekaligus entrepreneur, Entrepreneur. pengusaha. Ya, iya. Kalau saya kan pangusahakeun kalau saya. Usahakeun, maksakeun kesannya itu. Jadi gitu tuh. Ya. Lu udah berapa lama sih istilahnya main musik ya? Untuk main musik sendiri itu udah berapa lama? Kalau main musik itu saya tahun 2009 udah mulai saat SMP ya, SMP. Kang ya. Tapi dimulai untuk agak serius gitu Hah? 2016 ya baru terjun ke 2016 ya? 2016. 2009 itu belajar. Belajar sampai ngeband iseng lah gitu kan. Ah. Tapi untuk serius saya merujuk serius nih. Hah? Dan tercipta Adul in the Blue itu ya di 2016 itu. Adul in the Blue ya. Hmm. Nah, itu kenapa lu bisa ngasih nama Adult in the Blue? Itu bukan adult tapi Iya. adult ya. Adult. Adult. Adult in the Blue. Kenapa seperti itu? Pertama, kalau alasan yang pahitnya itu ya, Nah, kalau alasan pahitnya itu fisik saya kecil gitu Kang ya. Hah? Nah, fisik saya kecil ya punten-punten aja banyak yang membuli. Tapi bukan membuli dalam arti gelo atau kesel, hanya untuk candaan. Candaan. Tapi saya menunjukkan bahwa saya itu dewasa loh gitu kan. Ya. Adult itu kan artinya dewasa. Iya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua kenapa in the blue? Ya. Ada juga yang karena saya dari blues gitu ya, apa namanya, merujuknya ke blues, sukanya blues, semua cinta musiknya ke blues gitu katanya. Kenapa sih nggak in the blues aja, kagok gitu kan? Karena saya di sini untuk membuat suatu karya itu tidak selalu ngeblues yang kental itu, enggak. Saya pasti ada komersilnya dan bukan meniru apa ya namanya, merujuknya itu atau saya kiblatnya itu ke John Mayer seperti itu. Makanya nuansanya pop tapi notasinya agak seperti blues yang aduhai gitu. Oh, Nah, kiblatnya ke John Mayer ya? Iya. Bukan ke Ka'bah bukan ya? itu untuk ibadah saya beda lagi. Lo ya, bukannya main musik juga bagian dari ibadah? Itu kalau di Sunda ke nama eta naon ngaranna? Apalah? Cara berikhtiarna tidinya gitu. Tapi untuk proses non religiusna lebih mengenal gitu kan, mencintai Nah, tadi lo bilang ini agak sedikit komersil ya. dibanding blues. Emang blues nggak komersil? Ya komersil tapi kan minoritas gitu di Indonesia, apalagi di Karawang juga. Karena Siapa minoritas? ya itu persiapannya ya buktinya gitu kan, bukan bukti jelas atau tepat atau apa gitu ya, karena di Karawang ini belum ada tempat reguler blues, belum ada. Ada sih waktu itu di RPM, cuma ya sekarang karena pandemi gitu kan dikat dulu, dan itu pun cuma satu dan terhitung lah pokoknya. Kalau untuk lagu-lagu pop kan di setiap kafe banyak gitu kan, jadi penikmatnya itu tertentu. Kalau blues gitu Ya gitu, makanya sebenarnya kalau setiap gua main ke kafe-kafe nih ya, itu kan tiap kafe itu ada yang live musik. iya. Memang itu dia kebanyakan nggak bergenre, nggak tematik ya. Ya. Cuman setiap gua nongkrong nih pasti ada tuh blues-bluesan sedikit gitu. Ya berarti kan bukan masalah kafe atau tempat yang belum ada ya, atau yang menyediakan ya. Dalam artian misalnya komunitas blues itu sendiri ya harus ngebangun pasar sebenarnya. Iya. Jadi bukan cuman lu harus nungguin
misalnya ini kita di Das Kopi, misalnya lu nggak mesti harus nungguin Das Kopi bikin acara bertema blues, nggak harus gitu sebenarnya. Jadi ya bagi gua sih pasar yang harus diciptakan, bukan pasar menciptakan itu. Nah, maka dari itu alasannya saya kan kenapa karya saya itu agak komersial dan blues, bukan mengenal lebih paham dikenalkeun heula saeutik gitu notasinya seperti ini blues. Makanya saya setiap manggung atau setiap event membawakan satu blues itu wajib ya. Dan bahkan emang itu genre saya kan gitu, inilah lagu blues gitu kan, walaupun itu saya jawabnya top 40 atau apa gitu kan, tapi saya selalu membawakan satu lagu blues atau beberapa bahwa inilah blues gitu. Seperti itu. Bang Daud, untuk di blues sendiri lu nyaman gak sih? Nyaman dalam artian gini, lu main blues dan lu nyaman gak di situ? Itu kalau bisa dibilang nyaman atau enggak, bukan kasarnya lebaynya itu jiwa gua banget gitu. Jiwa lu banget. Nah, sedangkan gini, blues ya, lu kalau misalnya bikin lagu-lagu blues itu temanya kan cinta ya. Sedangkan kan sejarah blues itu bukan itu sebenarnya. Terus gimana? Bergenrenya aja sih kalau saya. Genre. Jadi lu ngambil suasana bluesnya ya, bukan genre pasti. Suasana bluesnya. Makanya gue bingung gitu ketika gue blueser nih, tapi kok lagu-lagunya cinta gitu loh, bukan lagu-lagu perlawanan. Gitu. Karena memang pertama masuk dunia musik itu ya pop banget itu kan, pop banget, sama emang pribadi diri saya sendiri tuh suka lagu-lagu nuansa yang lebih nyelkit lah. Nah, untuk awal lu main musik nih, referensi pertama lu band apa tuh kira-kira? Kagugu. Main musik pertama kali terjun dari adal ini? Pas belajar musik gitu. Lu pasti punya referensi dong. Gue suka sama band ini nih, ada tahun 2009 ya. Iya. Gitu. Itu gimana? Pertama banget itu ya sebelum Noah ganti nama itu. Peter Pan ya? Yoi. Berarti emang keren ya Peter Pan ya. Bisa menghipnotis mayoritas masyarakat untuk suka sama musik itu. Termasuk saya sendiri ketika zaman SMA itu 2005 sampai 2007 itu tetap untuk band lokal ya sebetulnya ya. LJJ. Itu ya Peter Pan emang. Ngulik yang teng. Kalau zaman sekarang jadi lagu nyetem katanya. Lagu nyetem. Kayak gitu kali ya. Nah, dengan tema kita ngupas nih ya, ngupas seputar musisi. Kegelisahan apa sih yang ada di lu pribadi sebagai musisi nih ya? Untuk misalnya gini, kegelisahan dalam artian lu punya karya. Dan karya itu ketika lu upload atau lu jual, itu lu punya kegelisahan nggak? Kegelisahan dalam artian ini dinilai dari segi ekonomi, dari segi finansial, atau bahkan lu punya kekhawatiran nggak lagu lu itu dibajak sama orang? Setiap kekhawatiran pasti ada ya, dibajak, dan ternyata terkenal dia gitu kan, lebih terkenal yang ngebajaknya itu pasti ada. Tapi di zaman Tapi di zaman sekarang menurut saya itu bisa diminimalisir lah kalau menurut saya, karena info banyak lah di mana-mana itu kan. Kita daftarkan dulu ke Haki lah. Sama kalau ke digital seperti itu katanya udah otomatis. Kalau misalnya si orang itu bukan mengaku-ngaku, dia upload atau cover dengan lagu saya, itu otomatis akan kena pelanggaran lah kasarnya seperti itu. Jadi saya jelas seperti itu, walaupun wawasan saya kurang ya, tapi tetap saya cari info kemana-mana, karena ya sebuah karya itu mahal kan bos. Betul. Sayang gitu kalau misalnya itu dibajak seperti itu. Mahalnya sih bukan dari segi lirik atau musiknya ya, tapi prosesnya mahal. Betul sekali. Kan ada kan lagu itu yang bertahun-tahun baru booming ya. Prosesnya yang mahal. Lu misalnya ketika lu masih bujangan, lu harus ngorbanin waktu lu main. Harusnya lu nongkrong di mana, tapi lu malah di kamar untuk bikin
bikin karya. Yoi, betul Itu sekali. pengorbanannya sebenarnya itu. Nah, untuk pembuatan sendiri ya, lu udah punya berapa album kira-kira untuk di sejak lu 2009 sampai 2020 ini? 2009 sampai 2020 ini. Kalau untuk karya sendiri itu ya. Ya. Kalau karya sendiri, buatan sendiri itu pertama saya menciptakan lagu itu di tahun 2000, belum ngeblues nih ya. Iya. Tahun 2011, 2012, 2011 lah lebih tepatnya kayaknya. Kelas 2 SMA. Nah, kelas berarti 2011. Iya. Nah, itu lagu pertama itu ada Simfoni Hitamku. Wih, Simfoni Hitamku ya. Iya, Simfoni Kalau Hitamku. kalau apa? Ari Lasso kan Ari Lasso sorry. Once itu kan simfoni yang indah ya. Iya. Kalau Beethoven Simfoni 9. Ya. Itu lagu terakhir dia sebelum meninggal. Oh gitu. Simfoni Hitamku. Terus ada juga di Adinda ada juga, masih sama band dulu itu ya, masih ngepop. Dan kesini Adinda kayak judul lagunya Bimbo dong. ya, Tahu nggak lu Adinda? ada juga yang ini apa, yang Noah juga kan ada Adinda yang Ada baru juga ya? Gak masalah lah, yang penting kan liriknya Iya. beda itu kan, sama pemahaman lagunya beda. Seperti itu. Berarti untuk sekarang lu udah punya Kalau bisa dibilang kalau untuk pop cuma 2 itu ya. Oh. Cuma 2 itu dulu sama anak-anak band yang dulu. Nah, saya masuk ke lebih serius lagi, Adult in the Blue ini. Rencana saya emang pengen jadi solois gitu ya. ya? Tapi ya saya tetap pakai grup gitu kan. Saya tidak mau terbang sendiri gitu kan. Tapi tetap ditonjolkan di nama Adult itu, ternyata yang dikenalnya Adult. Bodo amat lah dengan mereka. Hai. Tengok orang terkenal. Berarti ente memanfaatkan temen berarti. Bukan juga, karena emang niatnya apa namanya? Malah saya ingin merangkul mereka gitu kan. Seperti itu. Kalau saya mereka, emang lu siapa? ya, Kan gitu. semua manusia saling merangkul akan menjadi manusia yang baik, kan gitu. Seperti itu. Jadi pas di Adul itu saya menciptakan beberapa lagu gitu. Pertama Seperti Hujan yang tadi dibawakan. Oh, itu judulnya Hujan ya? Seperti Hujan. Oh, Seperti Hujan. Mengisahkan wanita tapi saya mengibaratkan ke hujan gitu kan, membuat sejuk hati. Tapi disayangkan gitu wanitanya. Nah, terus Kenapa? ada lagi yang wanitanya bullshit lah, seperti itu, asik. Nah, terus yang kedua Wanitanya bullshit. Yang kedua bukan wanitanya bullshit, lu ya terlalu banyak berharap sebenarnya. begitulah nasib yang punya kekurangan banyak. Nah, terus yang kedua Mentariku. Nah, yang ketiga ini nanti bakal jadi apa namanya, nama albumnya ya. Nama albumnya apa? Nah, si lagu ini yang ketiga ini nanti mau dipakai judulnya nama album. This is my bluesy songs. Wish, this is my Bluesy song. bluesy song. Kenapa enggak blues song gitu kan ya? Bluesy song. Enggak terlalu kental ke blues gitu. Bluesy song. Si Ya, ya. bluesy. Bluesy. Oh, bluesy. Bluesy. This is my bluesy song. Terus ada lagi Give Me Your Imagination. Inggris semua itu. Keren kan? Padahal makan oncom ya. Jangan dong dia kan tapi bahasa Inggris kan tuh. Seperti itu. Tapi ya namanya karya lah, bebas lah ya. Bebas, ya. Prosesnya mas seperti apa. Terus ada juga apa? Tadi Give Me Your Imagination ya. Terus Myria Street. Maria. Bukan, Myria. Oh, Myria. Ya, Ria Myria. Ria itu sebenarnya nama orang atau nah, sebenarnya Ria ini gitar saya gitu. oh, nama gitar ya? Nama gitar saya, karena saya saking cintanya kepada dia gitu kan. Jadi saya membuatnya seakan-akan saya memang dengan wanita seperti itu. Maria Street. Tapi nanti urusannya kalau lo udah nikah gimana? Ya beda lagi ya tuh. Itu mah kan untuk karya, untuk profesi saya di musik gitu. Terus apa lagi? Untuk sementara itu dulu sih yang benar-benar digarap serius. Berarti ada tadi judulnya Seperti Seperti Hujan, Hujan, terus Mentariku, This is my bluesy song, terus Give Me Your Imagination, Give Me Your Imagination. Terus sama tadi Maria Street. Myria Street. Ria Streetnya itu Stratocaster seperti itu. Oh, Strato. Iya, Myria Street gitu. Terus satu lagi ini
Nah, lagu ini tuh saya masih bingung harus di bahasa Inggris harus di bahasa Inggriskan kah atau apa bahasa Indonesia saja. Karena emang ini lagu ya kalau bisa dibilang anak bucin galau, tapi saya mengibaratkan. Kayak gitu ya. Makanya Tapi judulnya apa? Belum ada judul. Belum ada judul. Iya. Dan BAJ dong, BAJ ya. BAJ. Film BAJ lu tahu? Enggak tahu. Masa? Nggak Itu tahu. film booming 2000. Film belum ada judul tuh booming itu di tahun Oh, 2005. belum ada judul. Heeh. Film. Pernah tahu. Pernah nonton filmnya? Enggak sih. Karena TV saya bentuknya akuarium. Nanti lu searching aja, belum ada judul Ya, filmnya ya. Ya, Oke. Sambil iklan dulu kita, ya. mendingan kita jamming aja lah ya. Ya, boleh, Kang. Banyak ngobrol. Gue kebetulan, ya gue juga seneng gitar ya. Gue seneng gitar. Kita jamming. Tapi udah nyetem belum kita gitar ini? Apa? Sama belum? Coba. Sip. Oke dah. Mantap kali. Instrumental aja ya. Oke, boleh. E mayor ya. E mayor, siap. Gue biasa main gitar gini sih. Soalnya kagok gue kalau main gini. Karena Anda klasikal ya. Enggak klasikal. Muka gue kan modern. Bukan Siap. muka klasikal. Walau tuh. Ya, Coba saya pengen pakai teknik sepertinya. coba aja. Anggarnya kagak gedean.
langsung ngiringin gue gitu kan. Itu sebenarnya spontanitas dan memang Kang gini ya, apa namanya? Ente sombong spontanitas gile. Ya memang kalau jujur pribadi untuk saya gitu, dalam bermain musik itu saya lebih senang yang spontanitas gitu. Karena si feel-nya itu mengalir. Feel-nya itu mengalir, terasa banget nih. Jadi tergantung suasana hati lu lagi kenapa ya? Enggak juga. Enggak. Apalagi ya kalau ada sesuatu di dalam hati saya, itu bakal lebih energinya lebih gede banget kalau buat saya gitu. Untuk spontanitas dari saya gitu ya. Yakinlah gitu dari diri saya gitu. Jadi selama lu jadi musisi ya, selama jadi musisi, yang lu rasain itu lu selalu sedih atau riang dalam hal percintaan ya? Dalam hal percintaan itu gimana? Pada hal percintaan jujur, dalam bermusik di cinta itu maksudnya saya bermusik tapi kisah cinta saya seperti apa gitu kan. Sedih ya. Sedih. Jujur sedih. Terusan lagu-lagu lu sedih-sedih. Ya karena mungkin dari situ ya awal karir ya. Ya maksudnya awalnya emang membuat karya itu dari ya awamnya maksudnya saya tuh amatir gitu ya. Amatir itu ya seperti itu mungkin ya. Karena saya karena saya amatir jadi membuat lagunya yang galau-galau dulu gitu. Berarti lu sekarang hitungannya berarti punya mini album ya? 6 ya? Iya, mungkin disebutnya mini album mungkin ya. Keren sih. Gua aja belum punya karya. Masa? Karya nyanyi ya? Oh, kalau instrumental atau yang dijual punya gua. Jauh. Gitu. Karena ya kenapa gua jual? Karena ini gua harus beli susu, harus beli popok. Iya betul. Terus harus beli token listrik. Ya maklum lah udah bukan bujangan kan. Oke gitu ya Dol. Tapi Kang gini nih, saya sempat ada karena kisah percintaan saya suram gitu kan. Seperti Cai Citarum yang hidung gitu. Jadi ya sempat ada rasa trauma untuk menjalin hubungan lagi gitu. Apalagi untuk keseriusan ke pernikahan. Emang itu saya belum menemukan. Umur lu berapa? Baru 25 sebenarnya. Baru 25 ya? 25. Baru ge da kudu nama geus kawin ya. Enggak juga sih. Oh, enggak. Gua nikah umur 28. Nah, 3 tahun lagi. Patokan berarti 28. Targetnya sih gua kenapa mau nikah di umur 28 ya? Biar target gua di umur 28 tuh sukses. Ternyata belum sukses juga. Ada jalan yang terbaik lah pokoknya Mang. Bener gak Mang? Iya, pokoknya intinya gitu sih. Jadi kalau masalah percintaan lu punya ketraumaan ya? Bener. Ada trauma. Lu trauma enggak? Trauma dalam artian lu mencintai lagi atau trauma cinta bertepuk sebelah tangan? Jadi traumanya seperti ini, kita sudah membuat fondasi dengan 90% hampir jadi tapi dengan gampangnya diruntuhkan gitu. Sama siapa? Jadi ya sama salah satu gitu kan. Maksudnya ya dari pihak ceweknya nih. Iya pasti. Ya kalau dari pihak saya gak mungkin saya sedih kan gitu. Bener tuh. Lah. Seperti itu. Jadi di saat saya ingin membangun lagi apalagi untuk ke jenjang keluarga itu benar-benar traumatis banget itu. Malah takut, apalagi kan kalau udah keluarga cerai dosa kan? Enggak dosa kata siapa? Maksudnya mungkin gitu kan, dosa katanya ya. Tapi ya malah takut gitu. Aduh, orang kawin ke malah cerai gitu. Banyak permasalahan. Gitu ya? Jadi traumatis. Ya, intinya gini sih. Permasalahan semua orang di dunia itu urusannya sama perut dan ekonomi sebenarnya. Urusan perceraian juga sama, perselingkuhan juga sama. Intinya itu sebenarnya ekonomi semua. Kalau di luar ekonomi itu berbeda. Misalnya lu selingkuh nih, bukan karena ekonomi, berarti lu emang hipersek. Gitu. Nah, ini balik lagi ke musik ya. Iya. Jangan terlalu jauh lah. Nah, untuk lu sendiri ya, musisi yang punya karya. Lu udah berapa kali ngalamin misalnya lu main di sini, main di tempat ini, main di tempat itu, lu nggak dibayar atau lu pernah ditipu gitu. Misalnya, Dul main di sini nanti gue bayar. Kadang kata-kata itu tapi nyatanya gak ada gitu kan. Itu udah berapa kali lu? Alhamdulillah sih pengalaman. Tapi tempatnya jangan dikasih tahu ya. Iya enggak. Alhamdulillah untuk pengalaman ditipu gitu gak ada. Tapi untuk tidak dibayar pernah gitu kan.
tapi bukan ditipu. Bukan ditipu ya, Iming-imingi. iming-iming. Tapi iming-imingnya nanti dibayar gitu. Berarti sama aja. Ditipu. Tapi kan ada yang papayitan itu kan, pasti dibayar, tenang gitu kan. Nah itu yang papayitan, yang istilahnya saklek ya, kalau bahasanya saklek. Nanti tenang, pasti dibayar, pasti cair. Tapi kenyataannya gimana? Alhamdulillah belum pernah ngalamin sih. Baru mengiming-iming doang. Maksudnya mengiming-iming tuh ya diusahakanlah ada budget gitu untuk ente mah seperti itu. Dan ternyata sebelum adult gitu ya, sebelum jadi adult gitu. Adult in the blue sebelum jadi itu. Kalau untuk proses sekarang, kenapa saya banyak sih teman-teman, reguler dong gitu kan. Ke kafe ini, reguler dong ke kafe ini. Sorry bro, curhatnya. Punten-punten aja beberapa kafe mungkin ada yang untuk komersial, untuk event-event tertentu malah ya menjatuhkan gitu. Makanya saya mending ya gitu seperti ini aja gitu. Ya, paling kalau misalnya untuk tidak membawa nama adult gitu ya, kecuali ya saya paling mengiringi orang gitu. Jadi inilah ya, apa namanya, back upper gitaris cadangan ya. Gitaris cadangan gitu kan. Kalau untuk nama, lu mau beli putu nggak tuh? sekali banget. Jadi seperti itu. Ngerokok dulu lah ya, biar siap. slow. Ente gugup banget tuh, tegang banget kayak kanebo kering. Jadi itu, intinya emang ya resiko jadi musisi atau resiko lu berkarir di musik. Itu pasti ngalamin sih emang. Ya. Bahkan gua juga sering, bala temen gua itu nyebut ya gua itu musisi cap nuhun mah. Musisi cap nuhun. Ya kalau gua sih ya selama gua bisa bermanfaat ya. Tapi gak mau juga kalau sekedar dimanfaatin sih. Paling gitu aja lah. Nah sebelum kita akhirin ya, lu punya pesan gak sih buat teman-teman musisi yang lain? Kalau pesan berhubungan sama tadi apa, membajak ya. Nah, jangankan membajak itu, untuk kita apa namanya, mengcover dengan ya kasarnya mencuri lagunya tapi diganti gitu dengan liriknya, itu sama aja ngejatohin sih, yang ngejatohin, gak ngehargain apa namanya, si musisi yang membuat karyanya itu gitu. Itu buat saya bahaya, dan mungkin untuk saya pun saya pasti sakit hati gitu kan. Saya capek-capek dulu menotasikannya itu kan, dengan membuat lagu yang benar-benar serius, tapi malah dengan gampangnya orang menjatuhkan dengan cara seperti itu gitu. Kecuali dia izin dulu gitu di sekitar runding, mungkin ada gitu kan apa jalan keluar seperti apanya. Kalau tiba-tiba seperti itu ya menurut saya gak menghargai seperti itu. Hargailah apa namanya, karya seseorang. Terus dalam bermusik ikuti hatimu, dan satu nih Kang, kenapa saya tadi bilangnya komersil itu ya, menciptakan lagu komersil itu, saya ada di balik itu semua, saya punya rencana agar blues itu bisa benar-benar terdengar di Karawang itu. Nah, emang kurang terdengar apa sekarang? Ya, kurang. Padahal musisi blues banyak kok. Banyak pasti. Salah satunya kan ada gitu kan, yang apa namanya, menjadi gitaris salah satu band ternama di Indonesia itu kan. Di Karawang udah benar-benar itu kah namanya, udah benar-benar kedengar gitu kan, udah terdengar sebenarnya kan dengan beliau pun. Tapi saya pengen benar-benar diri saya sendiri gitu, bahwa ya kasarnya gimana ya ngungkapinnya, kurang greget gitu, nama blues itu kurang greget di Karawang. Makanya saya pengen punya cita-cita dari blues, musik saya terdengar dan blues itu greget di Karawang seperti itu. Konsepnya saya punya konsep seperti itu. Biasanya kan orang punya cita-cita jadi dokter, jadi pilot gitu kan. Lu malah cita-cita biar blues di Karawang apa up gitu, greget gitu. Jarang-jarang gua aja sebenarnya punya cita-cita itu jadi pilot. Tapi ya cuman karena matematika gua jelek, ya jadi nggak lulus. Mayana tuh. Seperti itu. Jadi regenerasi selanjutnya saya gitu ya, ingin menunjukkan bahwa blues itu keren loh seperti itu. Ada konsepnya, nggak akan bisa diceritain dengan waktu yang singkat ini ya, seperti itu. Kecil-kecil kayak cabai rawit berarti. Jangan cabai rawit lah, masih udah banyak umpamaan yang agak gaul dong. Seperti efek mini gitu. Kecil tapi galak. Nah sebelum kita akhiri nih, itu kan tadi pesan-pesan lu ya? Ya. Gue pengen lu
nyanyi lagi deh satu satu karya lu lagi, apa gitu yang judulnya apa gitu. Boleh, paling lagu kedua ya. Ya lagu terakhir. Hah? Bukan bunga terakhir ya, lagu terakhir. Lagu terakhir tapi dalam di jajaran mini album saya, lagu kedua single kedua saya gitu. Single kedua ya. Nanti. Oke, coba. Semoga gak ada yang bajak ya. Justru dibajak itu jadi keren, jadi terkenal. Kan orang lah sangsara. Makanya mau disimpan dulu. Simpan dulu kagok. Cek. Indah sepanjang hari pada semua waktu, selalu mengingat dirimu. Oh, kau buat mimpiku berwarna, kau buat malamku berbintang. Dunia terasa sunyi bila kau tak ada di sini. Kau tahu kenapa? Karena kau mencariku. Oh, seperti itu aja karena belum dimatangkan benar-benar dan akan ada kejutan gitu di dalamnya. Jangan bawain full lah. Yoi, itu kan. Oke, terima kasih untuk Adult in the Blue ya. Ya. Adult in the Blue atas waktu, meluangkan waktu untuk wawancara bersama gue, Ya. sang pelopor mesum, Hai. mengupas seputar musik. Jadi ini mengupas seputar musik ini pertama kali diisi oleh rekan saya Adult in the Blue. Gitu. Jadi terima kasih banyak atas waktunya untuk meluangkan. Semoga karya lu ya, mini album ya, mini Iya. album segera rilis, segera terrealisasikan, dan mudah-mudahan rezeki lu di situ. Amin ya Allah. Bantu doa Tapi rekan-rekan semua. jangan berharap juga. Enggak. Ya itu jalannya Iya. doang gitu. Saya minta doanya aja untuk teman-teman, untuk senior-senior saya, kita saling dukung walaupun kita tidak terkenal, minimal ya generasi kita bisa meng-up musik di Karawang seperti itu. Nah, intinya kita saling dukung lah ya, Iya. saling up, saling mengangkat. Iya, saling merangkul, tidak saling menyikut seperti itu, Oke, Kang. mantap. Intinya yang penting punya karya. Iya, betul sekali. Karya itu benar-benar harus ada. Kalau musisi nggak ada karya, asik. Hai. Iyalah. Oke. Oke, Kang. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di mesum kedua. Saya ucapkan terima kasih lagi pada Adult in the Blue. Saya juga ucapkan terima kasih Adult sudah in the mau Blue itu mengundang. kayak judul film bokep ya. Adult in the Blue. Adult, yes. Adult in the Blue. Mature. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di mesum kedua.